Assalamualaikum Pak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Alhamdulillah hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Ya, saya setelah melihat di jurnal pemantauan sekarang tadi di Pelajaran 1, saya lihat sudah semakin kesini, semakin berkembang ide gagasan pemikiran dari Pak Muji. Baik, dalam beberapa jam ke depan saya akan diskusi saja ya, diskusi bersama terkait implementasi pembelajaran berorientasi itu, karena nanti sambil ada fokus pendampingan kali ini. Yang pertama itu adalah bagaimana hasil survei lembaga 360 dari beberapa sekolah dan bukan segala dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran sosial masyarakat di mana dan bagaimana pelaksanaan terkait dengan visi siap ya. Insyaallah siap Pak. Dokumennya sudah sampai menjelaskan ya. Insyaallah siap sudah. Pada referensi. Iya, betul sudah. Dan bisa diceritakan terkait dengan pencapaian yang sudah Pak Muji lakukan selama 1 bulan belajar daring pada modul 2.1, apa yang sudah dilakukan dan kebaikan-kebaikan dan yang ditingkatkan. Terima kasih Bapak Henry untuk modul 2.1. Di sini saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang langkah awal yang saya lakukan yaitu saya mendiagnostik terlebih dahulu kemampuan anak-anak, baik itu secara kognitif maupun non kognitif. Untuk yang kognitif itu saya ingin tahu kemampuan awal anak. Untuk soalnya saya saya menggunakan link yang ada di PMM biar berguna juga Pak. Di sana bahan ajar yang dari PMM, jadi saya menggunakan bahan ajar yang digunakan di PMM untuk asesmen diagnostik kognitif. Sementara untuk asesmen diagnostik non kognitif, saya di sini mencoba mengetahui gaya belajar anak. Apakah anak itu auditori, estetik, atau visual, angket, seperti ini Pak. Seperti apa gaya bicara mereka, terus seperti apa kesukaan mereka. Di sini jika jawaban anak itu banyak yang A, kecenderungannya itu lebih ke gaya belajar visual. Jika lebih banyak yang B itu lebih kecenderungannya ke auditori. Tapi jika C itu kecenderungannya lebih banyak estetik. Dan ternyata ketika saya rata-rata itu jawaban anak-anak itu ada yang hampir sama. Ada yang banyak A dan B itu jumlahnya sama. Nah, ketika saya lihat di sini, di analisis ini, jika jawabannya sama antara A dan B itu berarti kecenderungannya itu gabungan gaya belajarnya visual dan auditori. Jadi saya katakan untuk merencanakan pembelajaran diferensiasi. Dan juga ketika sebelum saya mengajar itu saya menggunakan sticky note pernah. Iya, jadi saya mencoba ketika mengajar tugas permukaan Dimas. Saya menanyakan apa yang kalian ketahui tentang Dimas. Di sini anak-anak itu saya kasih sticky note, kemudian ditempel. Saya analisis, ternyata ada yang sudah belajar, ada yang tidak. Jadi saya kelompokkan siapa yang sudah, siapa yang belum, untuk mengatakan kemampuan anak. Terus juga yang saya lakukan itu memberi kuis Pak. Saya akan bisa untuk yang aplikasi kuis itu. Saya menggunakan aplikasi kuis memberikan permainan, saya kan kasih ke kuis itu. Jadi saya kasih untuk mengetahui juga kemampuan awal anak. Jadi saya bisa membedakan di akhir untuk memberikan soal kepada anak. Bisa membedakan siapa yang sudah siap belajar, siapa yang masih belum. Jadi saya bedakan. Untuk yang maaf kemampuannya itu yang baru berkembang misalkan, jadi konsep dasarnya saja. Tapi yang sudah agak menengah, dia kasih konsep dasar dan aplikasi satu. Sementara untuk yang sudah bisa, saya kasih konsep dasar, aplikasi dan penerapan. Luar biasa. Ya, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana pas strategi mungkin
juga tentang tapi kan sudah dari itu sudah kemudian dari belajar kemudian apa kebutuhan dan minat anak ini. Yang saya lakukan itu strategi yang saya lakukan ini saya juga konsep belajar juga lah. Saya ketika mengajar tentang luas permukaan bola, saya mencoba menggunakan diferensiasi konten, ya, diferensiasi konten dan proses. Di sana anak-anak itu ketika mengajar saya sediakan sumber belajar berupa buku bacaan tentang langkah-langkah untuk menjadi luas permukaan bola. Kemudian saya juga sediakan video pembelajaran di sana, dan juga saya sediakan mereka anak saya minta untuk membawa grup dan untuk menempelkan Pak. Di sini saya sudah ngirim video ya sebentar Pak, sedikit cuma sekitar 2 menit 2 menitan. Karena saya sampaikan sudah contoh yang sudah anak-anak lakukan, sudah saya upload di YouTube. Itu contoh yang saya lakukan. Hanya saja saya tidak merekam full dari awal sampai akhir Pak. Hanya saja aktivitas anak-anak yang saya berikan di sana. Anak-anak memotong sendiri. Awalnya kan jurus Pak, dipotong tengahnya, kemudian ditempel semua. Iya. Ternyata itu Pak, ketika pembelajaran saya dalam satu pembelajaran itu kan rencananya ada latihan soal, ternyata nggak sempat memberikan latihan soal karena anak-anak terlalu asik untuk mencari itu Pak. Akhirnya yang sampai itu hanya mereka tahu menemukan rumus permukaan bola. Akhirnya untuk latihan soalnya saya berikan untuk pertemuan selanjutnya. Luar biasa sudah hal-hal yang apa mesti dilakukan ya terkait bagaimana melakukan pembelajaran berkomunikasi di kelas ya. Oke, memang sudah saya sudah coba juga lihat di jurnal yang juga kami dilakukan. Namun memang kecenderungan sampai itu dalam merefleksi materi dengan pengalaman itu lebih banyak ke pengalaman yang sudah dilakukan gitu ya. Ada pengalaman lebih pada saat melakukan kegiatan pembelajaran berbahasa. Kegiatan unik yang saya temui itu anak-anak lebih senang melakukan sesuatu Pak. Memang anak itu kan ada yang auditori, ada yang estetik, tapi ketika sudah praktek seperti itu, anak-anak mau mencoba semua Pak. Lebih banyak, Pak saya mau juga seperti itu. Dia tidak apa, giliran saya itu bagi tugas. Jadi yang saya lihat itu kesenangan anak-anak Pak. Jadi anak-anak itu lebih terasa senang kalau itu kegiatannya berupa kebanyakan meskipun mereka itu auditori lebih senang juga itu benar. Saya juga mau Pak, jadi giliran saya itu keunikan saya. Ya meskipun seperti yang saya sampaikan itu ketika ruang kolaborasi itu saya sampaikan, ternyata dalam rentang waktu 2 kali 35 menit ini dalam satu kuliah pembelajaran kita tidak cukup. Itu tantangannya. Ternyata kita membutuhkan waktu yang lebih banyak karena di sini kan kita memfasilitasi gaya belajar anak-anak. Jadi kita butuh waktu yang banyak. Jadi hampir semua anak mempunyai kecenderungan di estetik walaupun itu anak punya kompetensi kemampuan gaya belajarnya itu auditori ya. Ketika sudah aktivitas fisik mau semua, Pak saya mau juga. Banyak gini kan satu kelompok kan Pak. Sudah dibagi kelompok ayo bagi tugas yang ada yang lebih saja. Bagaimana adakah rencana kita berjalan mesti dilakukan untuk proses depannya? Untuk pembelajaran diferensiasi saya mau belajar lebih lanjut Pak. Yang saya lakukan baru bertanya kepada Ibu Isnawati. Beliau itu guru penggerak antara minat. Saya banyak belajar dari beliau tentang pembelajaran diferensiasi. Yang sudah saya lihat itu ketika beliau mengajar tentang penyerbukan anak-anak, ada yang itu diminta untuk menempel seperti apa perkabungannya. Kemudian seperti itu produknya pada saya dan yang lain juga saya ingin sudah bilang saya ke Bapak Ali Hasodo di sini, beliau menyampaikan tulisan saya banyak Pak, tinggal di sekitar di sana tentang
diferensiasi. Iya Pak siap. Sudah saya lihat semua urusan ini saya perlu observasi langsung oleh ya siap. Saya minta itu ketika setelah PTS saya mau observasi apa yang kedua dan yang ketiga saya mau mencari juga guru dari sekolah penggerak. Ya karena kan rujukan kita itu sekolah penggerak. Insya Allah kalau saya kan sekarang sudah 3 tahun. Insya Allah sudah ada guru yang menerapkan menjadi diferensiasi. Baik, luar biasa yang sudah dilakukan mulai dari sebagai tindak lanjutnya ada diantaranya belajar terus ya dan belajar bahkan kepada guru penggerak yang dari sekolah sini dari sekolah sini guru sekolah dan ada Aliyah Sobo di mana dia banyak punya buku ya tentang bagaimana model pembelajaran. Kemudian ini juga ada belajar bersama dengan sekolah yang menggunakannya karena rujukan kita itu kan sekolah penggerak Pak. Jadi hal apapun yang tidak kita pahami kita akhirnya itu ke sekolah penggerak. Kemudian di sana insya Allah kalau sekolah penggerak itu bisa menjadi model bagi kita yang baru melaksanakan UKM. Iya baik. Semoga segera terwujud dan bisa mengembangkan potensi dan penerapan di pembelajaran bahasa. Baik Pak Musti, kita lanjutkan pada bagian inti di mana kita diskusikan hasil refleksi analisis dari survei tentang balik ini dari data ini dari sejarah dan dari siswa. Bagaimana tanggapan mereka menurut tanggapannya masing-masing bisa diambil sampelnya gitu ya. Dan nanti bagaimana rencana ke depannya terkait dengan potensi yang akan posisi kembangkan. Silakan bisa diperhatikan. Yang pertama saya menyampaikan kembali dari kepala sekolah. Menurut pendapat saya yang perlu saya kembangkan itu terkait mengembangkan kompetensi warga sekolah. Ini terkait dengan menganalisis permasalahan pembelajaran dan juga membantu rekan sama guru untuk menemukan strategi pengembangan kompetensi. Di sini yang perlu dikembangkan. Kenapa seperti ini? Karena yang saya ajak untuk berdiskusi itu hanya teman sejawat seperti guru matematika dan suasana dengan beberapa guru yang lain. Hanya saja yang belum saya lakukan itu untuk seluruh guru yang ada di SDN program 2 dan ini yang perlu saya lakukan yaitu mungkin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berdasar pada guru. Contoh yang perlu saya gunakan yaitu mengajar akan sejawat, itu selalu observasi proses belajar. Dan yang kedua mengajar akan sejawat melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktik pembelajaran. Ini maksudnya bukan hanya saya saja yang diajar untuk diobservasi sama teman-teman, tapi harapannya ada kolaborasi. Ketika teman-teman mengajar juga saya kalau bisa ikut mengobservasi untuk mengetahui apa sih kekurangan teman-teman kita. Yang perlu saya lakukan. Dan juga yang terpenting melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sehingga pembelajar. Di sini mungkin yang menjadi tantangan bagi saya terkait dengan melibatkan wali murid karena di sini saya selaku guru atau bukan murid. Jadi ketika saya melibatkan wali murid secara langsung sektor belakang sekolah, saya tidak punya kewenangan di sini karena yang lebih berhak itu adalah wali kelas. Andaikan saja saya menjadi wali kelas, semoga saya bisa melibatkan wali murid yang memang punya keahlian khusus dalam pembelajaran saya libatkan di sekolah. Biasanya karena saya di guru di sini, jadi saya tidak punya kewenangan untuk mengundang mereka. Hanya saja saya itu kan sudah tergabung di grupnya kelas kalau saya mengajar. Ketika saya selesai mengajar dan melakukan aktivitas seperti yang tadi itu ketika membawa guru, saya infokan di grup memang anak-anak diminta membawa guru dan hasilnya saya sampaikan. Hasilnya seperti itu tadi saya kirim di grup dan ternyata oh seperti ini ya, kenapa kok bawa guru? Ya terima kasih Bapak. Responnya baik.
Awalnya kan saya tidak memberitahukan kenapa kamu buat itu, ya. Tapi saya minta mereka untuk membawa itu. Ada yang ini, ada yang itu, yang bisa dimakan, ada yang itu mikis gitu kan. Jadi respon dari orang itu nanti bagus akan kelihatan. Jadi teman menarik seperti ini, jadi dari tahu. Dan juga yang perlu dikembangkan itu terus berbagi praktik yang perlu dilanjutkan, terus berbagi praktik baik dengan sesama guru. Artinya bukan hanya beberapa guru saja, tapi ke semua guru yang ada di SDN dan di lembaga semua, agar mindset yang diterima itu biar sama. Dan mindset yang diterima itu sama. Kalau misalkan nanti sama-sama berubah, alhamdulillah. Jadi kita lakukan bersama. Dan juga perilaku yang perlu mulai dilakukan yaitu berkomunikasi rutin dengan murid-murid terkait perkembangan. Bahwa kalau misalkan ada perkembangan perubahan, saya untuk kelas yang saya ampuh, insya Allah saya siap memperbaiki. Terus yang selanjutnya refleksi dari teman sejawat. Refleksi dari teman sejawat. Saya membawakan salah satu sampul saja yang menurut saya itu perlu untuk dikembangkan dari Pak Selamat Sudarsono. Ini sebuah sama yang perlu dikembangkan itu melibatkan pendidikan sama melibatkan pendidikan karena memang harus ada tinggal balik iman. Maksudnya harus ada komunikasi yang baik antara sekolah dengan wali murid agar apa yang diinginkan oleh sekolah itu memang juga dikawal oleh sekolah, bukan hanya sekolah saja, karena kalau hanya sekolah saja yang mengawal ini kurang. Tapi kalau sudah ada kerjasama yang baik antara sekolah dan wali murid itu akan sama-sama maju. Jadi di sekolah kita mengawal, terus di rumah juga mengawal, insya Allah tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Terus berdasarkan hasil itu juga yang perlu untuk dilanjutkan itu, dan di paling belakang itu ada berupa isi perilaku yang perlu dilanjutkan, yaitu tetap melatih kepada guru yang lain yang belum paham tentang pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran pembelajaran. Terus perilaku yang perlu dilanjutkan juga terinspirasi dan memotivasi murid dan rekan guru di sekolah. Terus perilaku yang dilanjutkan mengaplikasikan pengembangan ilmu yang telah dipelajari. Jadi harapannya bukan hanya saya saja yang tahu tentang ilmu ini. Jadi harapannya semua teman-teman di sini juga tahu. Dan juga untuk yang perilaku yang dihentikan di sini yang perlu dihentikan secara umum tidak ada, karena salah satu guru di sini yang berdasarkan urusan dari Sri Astuti tidak ada perilaku yang perlu dihentikan karena semuanya sesuai dengan pikiran dari Allah. Dan selanjutnya untuk perilaku CGP yang mulai dilakukan di sini menjadi contoh untuk rekan guru, terus menjadi contoh juga terus bergerak berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan juga terus memberi teladan bagi yang lainnya untuk mengikuti pelatihan. Itu refleksi dari teman sejawat. Selanjutnya refleksi dari siswa. Refleksi dari siswa di sini saya ambil dari kelas 6 kelas 5 yang saya ambil yang perlu saya tingkatkan di sini yang perlu dikembangkan. Bapak Ibu guru mengajar kelas bersama guru lain, pernah mengajar kelas bersama guru lain, ini perlu selalu dikembangkan. Harapannya anak mungkin ketika mengajar itu bukan hanya saya sendiri saja, juga melibatkan teman-teman yang lain. Dan juga harapannya di sini Bapak Ibu guru mengajar di kelas yang lain juga Pak. Jadi harapannya saya itu bukan hanya mengajar di kelas 6A saja, harapannya juga mengajar di kelas yang lainnya. Ya, di sini yang dicontoh anak-anak jarang gitu. Dan juga yang perlu dikembangkan di sini menurut sekolah anak-anak, Bapak Ibu guru atau Bapak Musik itu menjawab pertanyaan teman-teman dari kelas yang berbeda. Bukan hanya kelas yang sama Pak, ini kelas yang berbeda juga. Nah ini juga Bapak Ibu guru mengajak kami belajar bersama teman-teman dari kelas atau sekolah lain. Anak-anak itu mungkin di sini kayaknya anak-anak itu
belajar mungkin menjadi apa ya, jadi teman sejawat untuk kelas yang lainnya, bukan hanya untuk kelasnya saja Pak, harapannya untuk tenaga juga kelas 6A 6B. Di sini juga kolaborasi antara kelas 6A dan 6B, pengenalan 6B seperti itu Pak. Dan juga sama juga ini jawaban dari anak-anak, orang tua atau keluarga saya membantu saya belajar di rumah dengan lebih baik setelah bertemu dengan mereka yang dulu. Mungkin harapan mereka itu saya bertemu dengan murid-murid, karena selama saya mengajar di kelas 6 memang saya belum pernah bertemu dengan wali murid, hanya saja wali murid yang ikut lomba. Kalau wali murid yang ikut lomba, insya Allah saya rajin untuk berkomunikasi seperti muridnya juga itu ketika ikut lomba, wali muridnya sering menanyakan dan juga sering bilang saya gimana perkembangannya. Hanya saja untuk secara keseluruhan masih belum. Jadi itu tadi, karena saya tidak menggunakan khusus untuk mengajar. Di sini mungkin anak-anak itu menceritakan belum pernah cara mengajar Bapak Ibu guru berbeda setelah mengikuti pelatihan. Mungkin sama saja Pak, karena saya kan ketika pelatihan itu tidak bilang ke anak-anak. Mereka tidak tahu apakah saya ikut pelatihan atau tidak. Mungkin responnya anak-anak itu sama mungkin kita terpukul. Itu seperti ini memang katanya. Karena memang anak-anak itu senang dari yang mungkin sama saja mungkin. Karena saya memang tidak memberitahu ketika saya ikut pelatihan atau tidak kan. Dan juga yang belum pernah saya lakukan itu, Bapak Ibu guru mendatangkan orang yang luar untuk mengajar. Belum memang di sini belum pernah Pak. Belum mendatangkan orang luar. Karena kalau saya masih bisa untuk mengajar, saya ada pilihannya saja. Dan saya lakukan itu setelah mengajar tentang bangun ruang untuk kelas 6, saya mengajar mereka itu ke museum. Saya mengajar dari museum selain untuk mengetahui peninggalan yang ada di sana, saya ajak mereka untuk mengetahui seperti apa saja di sana yang berupa berpeninggalan. Contoh di sana kan ada kayak lipan Pak, nah, coba lihat itu lipan itu kira-kira bentuk bangun apa? Baru Pak, baru. Coba lihat di atas itu lihat kayak bentuknya seperti ini bentuk apa? Oh itu Christmas segitiga. Nah saya mengajar seperti itu, selain mereka itu mengetahui peninggalan budaya yang ada di sana, mereka juga saya ajarkan untuk benda-benda di sana yang berupa bangunan luar. Dan endingnya saya juga minta mereka untuk menulis laporan untuk kelas mereka. Ada yang berupa cerita seperti ini Pak, ada yang berupa juga tanpa. Ada anak-anak itu yang berupa tanpa, ada yang suka bercerita, ada yang berupa nanti hasil anak-anak yang berupa tanpa saya kirim sampean Pak, ada di jadi bukan hanya anak-anak itu ke sana cuma lihat, tapi saya tahu mereka apa yang kalian pelajari di sana, terus hal baik apa yang kalian lakukan, adakah di sana peninggalan atau sejarah yang menyerupai bentuk bangun ruang sisi ujung atau diskusi data ada mereka. Jadi itu selain menggunakan sejarah itu yang saya lakukan. Dan juga umpan balik dari diri saya pribadi juga. Kalau yang umpan balik bagi diri saya pribadi itu yang perlu saya kembangkan memimpin rencana dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, seperti mengajar akan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong menjadi mau belajar. Jadi harapannya saya itu yang perlu dikembangkan bukan hanya beberapa saja, tapi harapannya semua guru juga di sini belajar bersama untuk merencanakan proses belajar yang berpusat pada murid. Dan juga yang perlu saya tinggalkan di sini memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Jadi harapannya juga saya bisa memanggil bersama guru untuk menganalisis data hasil pembelajarannya, apakah ada permasalahan yang dialami. Kalau ada permasalahan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Di sini mungkin yang saya lakukan hanya beberapa saja Pak, tidak semuanya. Yang sering komunikasi dengan saya itu ya tentang sama apel. Terus di kelas 1, kalau di kelas 1 itu seperti yang di sini sering menanyakan terutama tentang pembelajaran di organisasi, bagaimana cara mengelompokkan anak, bagaimana metode pembelajaran. Terus yang perlu saya tambahkan melibatkan orang tua. Di sini memang saya meminta sendiri Pak, kita sendiri melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Ini memang belum saya lakukan.
Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka saya boleh silakan, semua akan saya laksanakan untuk memperbaiki itu refleksi dari kepala sekolah atau sejawat murid dan dari saya pribadi. Oke. Luar biasa sudah banyak sharing dari Pak Musidi di sini yang kita lakukan secara umum. Kalau saya boleh tarik kesimpulannya ada beberapa bagian yang terus untuk sebenarnya pada sekolah banyak dan menginginkan adanya sharing praktik baik yang itu dan terus dilakukan oleh Pak Musidi. Kemudian tidak hanya per seorang atau per kelompok, tapi seluruh pada sekolah ini. Dan dari bagian yang ini di sini adalah terkait bagaimana penerapan atau pelaksanaan keterlibatan orang tua untuk yang ada di dalam rangka pengembangan pembelajaran. Anak didik juga seperti itu menginginkan yang ada di bahkan tadi secara tidak langsung disampaikan pada saat aku katakanlah mengajar ada guru lain yang terlibat di dalam ya, kalau bahasa kerennya sekarang ada lesson study pembelajaran melalui orang belajar orang mengajar. Nah, kemudian yang dari Pak Musidi sendiri sudah rencananya sudah disampaikan tadi adanya belajar bersama dengan seluruh warga sekolah untuk apa? Bagaimana sih pembelajaran yang menitikberatkan atau fokus pada kebutuhan murid itu ya. Jadi kemudian adanya pendokumentasian pembelajaran murid. Jadi misalnya tadi juga sudah ada bagaimana keterlibatan orang tua dan wali untuk pengembangan sekolah luar biasa. Semoga kedepannya iya. Dari sekian banyak pengembangan hal-hal yang sudah disampaikan, kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam proses ini tersebut? Yang ingin dilibatkan pasti kepala sekolah, terus seluruh stakeholder yang ada di sekolah, murid dan seperti yang tadi, dan juga melibatkan masyarakat, khususnya wali murid dan pengembangan sekolah. Meskipun di sini yang sudah sering dilakukan oleh sekolah itu mengundang guru utama ketika pelaksanaan upacara bendera, gunanya untuk menanamkan karakter. Hanya saja ketika dalam proses pembelajaran matematika, saya belum pernah mengundang orang luar untuk mengajar bersama saya. Itu yang belum saya lakukan. Semoga depannya bisa ditindaklanjuti ya. Ini coba untuk yang fokus ke pendidikan pendidikan. Kalau untuk penanaman karakter dengan mengundang polisi polisi sudah, tentara sudah, kemarin itu dari kepala BNN. Ya, tentang bahaya narkoba. Luar biasa. Saya lihat iklim di sekolah ini sangat kondusif dan lebih lebih sebagai ujata mandalanya itu terlihat sekali gitu. Oke Pak Musidi, kita lanjutkan pada rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Bisa diceritakan nanti Pak ya, bagaimana perencanaan pembelajaran sosial emosional yang Pak Musidi rancang, kemudian bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana kedepannya. Tentunya ini terkait dengan pembelajaran pada modul 2.2 yang sudah Pak Musidi lakukan. Bisa bagaimana? Selanjutnya terkait pembelajaran sosial emosional modul 2.2. Ini saya membuat dua perencanaan, Pak. Yang pertama itu perencanaan berupa perangkat pembelajaran, yang kedua IDO yang pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ini yang sudah saya rencanakan di sini. Kegiatan yang sudah ada saya tidak akan mengubah, hanya saja saya akan menambah kegiatan yang belum ada di sini. Terutama untuk kesadaran diri.
Di sini yang akan saya lakukan untuk implementasinya dalam praktek mengajar guru dari kurikulum. Di sini saya akan melaksanakan aktivitas rutin setiap pagi seperti berdoa, menanyakan kondisi murid, bercerita dan melakukan ice breaking. Dan yang kedua, untuk menenangkan saya sendiri, implementasi yang saya lakukan yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Contoh yang akan rencana saya lakukan yaitu penyambutan murid sebelum masuk ke ruang kelas. Maksudnya ketika sudah mau masuk itu apa di luar kelas atau dari dalam, guru sudah menyambut mereka dengan senyum dan menanyakan perasaan mereka, entah itu berupa bercerita atau mereka menempelkan emoticon di tempat yang sudah disediakan. Itu untuk yang sedang ini. Selanjutnya untuk yang manajemen diri di sini sudah ada yang dilakukan, yaitu yang pertama implementasi di integrasi praktik mengajar guru seperti kegiatan literasi. Di sini insya Allah sudah berjalan, ada kegiatan literasi tiap hari di sini dari pukul 7 sampai pukul 7.20. Di sini anak-anak diminta untuk membaca buku kesukaannya dan diminta untuk merefleksikan sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang kedua, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Di sini yang sudah terlaksana yaitu dan harapannya terus terlaksana pembacaan surah Yasin, surat Nabi dan senam. Di sini kalau senamnya itu di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Untuk pembacaan surah Yasinnya itu hari Jumat dan pembacaan surat Nabi di hari Rabu. Itu alhamdulillah rutin dilaksanakan setiap dari pukul 6:30 sampai selesai. Sebelum pukul 7 sudah selesai. Dan selanjutnya untuk menanamkan kesadaran sosial itu di sini yang implementasi yang coba saya lakukan yaitu yang pertama mendoakan teman yang sakit. Itu pasti sudah saya lakukan dalam pembelajaran. Ketika saya mengajar itu, sebelum saya mengajar, yang saya lakukan adalah berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Dan saya menanyakan kalau misalkan ada yang sakit, kita doakan bukan hanya teman sekelas tapi guru-guru yang ada di sini kita doakan bagi yang sakit. Dan yang kedua, implementasinya yaitu menjadi duta sebaya bagi teman yang lainnya. Harapannya ketika kelompok itu pasti ada yang sudah memahami, ada yang belum. Harapannya di sana saya meminta mereka untuk bagi yang paham ya Pak, untuk menjelaskan kepada teman kelompoknya yang belum paham, agar teman yang belum paham itu bisa memahami materi yang diajarkan. Kadang anak-anak itu lebih terbuka kepada gurunya daripada kepada gurunya. Terus yang ketiga, kegiatan yang saya lakukan yaitu membersamai murid ketika melakukan piket kelas agar murid itu paham tugasnya masing-masing dan tidak kurang. Karena kalau misalkan pas tidak ditemani, kadang anak-anak itu khususnya laki-laki kadang pulang. Jadi harapannya itu ketika piket didampingi oleh guru kelasnya dan siapapun yang piket itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga yang keempat itu melatih berempati untuk memberi pinjaman bagi murid yang tidak membawa alat tulis. Selanjutnya untuk keterampilan relasi, bentuk implementasi yang coba saya rencanakan yaitu yang pertama memperhatikan presentasi temannya dan memberikan umpan balik. Di sini penting karena di kelas saya itu kebetulan yang berani untuk bicara itu kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Kalau laki-laki itu kebanyakan berani Pak di kelas saya untuk bicara. Hanya saja untuk yang perempuan itu masih sedikit yang berani untuk berbicara. Harapannya ketika presentasi itu bisa adil. Memang harapannya yang laki-laki itu Pak, yang perempuan dulu, lebih banyak yang laki-laki yang presentasi. Oke, yang perempuan gitu kan. Biar sekarang biar sama antara yang laki-laki dan perempuan ada yang berani menjelaskan. Dan harapannya juga ada yang memberi umpan balik dari apa yang dijelaskan oleh temannya, berupa apresiasi atau pertanyaan atau tanggapan. Dan juga kegiatan yang kedua yaitu pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan yang ketiga, mengajak siswa agar bergotong royong melaksanakan piket kelas. Selanjutnya, KSD yang dikembangkan untuk mengambil keputusan bertanggung jawab. Rencana yang saya lakukan yaitu yang pertama mampu merefleksikan pembelajaran. Di akhir saya itu biasanya yang saya lakukan itu menanyakan apa yang kalian pelajari, apa yang belum kalian pahami, dan bagaimana rencana kalian bagi yang belum paham hari ini. Seperti ini, hal baik apa yang kalian lakukan. Itu yang saya lakukan ketika refleksi. Apa kekurangan Bapak? Dan juga saya tanyakan Pak, apa kekurangan Bapak ketika Bapak mengajarkan? Sampaikan nggak apa-apa saya kayak gitu. Di sini
melatih anak-anak untuk berbicara, menyampaikan perasaan mereka terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan juga yang kedua menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu rencananya. Nah, untuk RPP yang sudah saya buat itu, di sini tentang mencari rata-rata, ya, tentang mencari rata-rata. Insya Allah di sini ini akan saya terapkan setelah PTS di rencana yang sudah saya buat tentang mencari rata-rata. Ini insya Allah saya melaksanakan diferensiasi konten dan proses, ya. Sini saya itu menyediakan permen untuk yang kinestetik. Jadi saya menyediakan permen dibagi di dalam satu kelompok itu, saya minta mereka untuk membagi secara rata. Intinya di sini untuk yang kesadaran diri saya laksanakan di kegiatan awal rutin. Contohnya mengucapkan salam, menanyakan kabar, meminta berdoa, kemudian menyanyikan lagu nasional dan Madura kadang sih saya. Kalau nasional itu pasti salah satu. Kalau Madura kadang-kadang tapi saya Pak, kalau yang menyanyikan lagu nasional. Di sini harapannya bisa membangun suasana positif agar mereka siap untuk belajar. Dan yang kedua di sini rencana yang saya lakukan yaitu yang akan saya lakukan ketika akan mengajar mencari rata-rata nanti, saya menyiapkan permainan berupa kuisis. Harapannya di sini yang dengan melalui permainan bisa memunculkan emosi dalam diri murid. Dan setelah permainan saya itu meminta kepada murid untuk menanyakan atau merefleksikan emosi mereka masing-masing dengan menanyakan apa sih dari permainan itu yang bisa kalian ambil, dan juga menanyakan refleksinya. Apakah kalian suka dengan kuis itu? Bagaimana yang kalian sukai? Apa saran kalian jika ada kuis lagi? Nah, harapannya di sini juga menyadarkan kesan diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan cara berani menyampaikan informasi atau pendapatnya sendiri. Itu untuk membangun kesadaran diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Untuk yang keterampilan berelasi di sini saya meminta mereka itu untuk berkelompok. Sebenarnya di sini saya sudah merencanakan kelompok A, B, dan C berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Tapi kalau misalkan nanti itu mereka ingin mencari kelompok sendiri, insya Allah saya juga fasilitasi, karena seperti kata Ki Hajar Dewantara, mereka itu merdeka belajar. Tapi kalau misalkan mereka itu lebih senang untuk mencari kelompok sendiri, saya persilakan mereka untuk mencari kelompok sendiri. Yang terpenting terlebih dahulu saya harus memetakan kemampuan mereka. Jadi saya bisa membedakan perlakuan siapa yang sudah siap dan siapa yang belum. Dan juga dan yang terakhir di sini untuk membangun kesadaran diri dan pengelolaan diri ketika melakukan refleksi yang akan saya lakukan, yaitu menanyakan apa yang kalian pelajari hari ini, bagaimana perasaan kalian hari ini, hal apa yang menarik, dan diminta menyebutkan angka 1 sampai 10 serta mana pemahaman mereka, dan juga apa yang belum kalian pahami, dan langkah selanjutnya apa yang akan kalian lakukan dengan hal yang belum kalian pahami. Itu yang saya rencanakan Pak di RPP yang sudah saya buatkan. Untuk produknya saya berikan seperti yang saya sampaikan tadi, yang memerlukan bimbingan itu saya hanya menyediakan konsepnya saja. Untuk yang mulai berkembang itu sudah ada aplikasi. Untuk yang sudah berkembang bukan hanya konsep, aplikasi dan juga penerapan. Dan untuk produknya ini salah satu contohnya ketika saya mencoba menerapkan PSE itu ketika mengajar tematik menjadikan guru di sana tentang sehat. Di sini anak-anak itu ada yang menggambar dengan sempurna obat, kemudian menggambarkan sungai yang bersih, dan juga ada yang menggambarkan tentang smoking. Itu yang coba saya terapkan antara pembelajaran diferensiasi dengan PSE yang sudah saya coba lakukan di kelas saya. Baik Pak Mursidi, ini sudah melakukan dan merencanakan ya dalam bentuk penggunaan LDP sudah dibuat, kemudian langkah-langkah sampai ke bagaimana langkah pembelajarannya, menunjukkan kesadaran diri dengan berdoa, SDG, kemudian untuk menanyakan kabar juga ya,
dan ada penyambutan siswa ya, Iya betul. dan menanyakan bagaimana kabar teman ini, coba ceritakan ya, dengan emoticon, dengan tulis secara lisan. Iya betul. Kemudian untuk membimbing gurunya ada kegiatan sini yang namanya literasi ya. Literasi. Kemudian ada pembacaan surat yasin, ada sholawat, Betul. mana durasi kegiatannya mulai dari ada yang ini baru satu bulan. Betul. Nah itu dilaksanakan di awal sebelum jadwal pelajaran atau akhir. Kalau yang pembacaan surat yasin, surat nabi itu sebelum kegiatan literasi, sebelum literasi. Sebelum Ya, literasi. jadi ada pembacaan surat yasin dulu dan surat nabi itu di hari Rabu, yasin di hari Jumat. Nanti dari pukul 7 sampai pukul 7.20 itu kegiatan literasi kelas. Literasi tulis. Luar biasa ya. Dan ada kesadaran sosial, membangun kesadaran sosial dengan mendoakan untuk teman, usul kesehatan bersama, guru juga, buat teman terlebih yang sakit juga ya. Berarti empati anak-anak di sini Iya. banyak. Ya, mereka itu peduli dengan teman yang lain. Kemudian ada kegiatan tutor sebaya ya, Betul. di mana anak akan lebih respect dan lebih terbuka manakala ngomong dengan temannya. Ya. Karena ada anak-anak itu ketika bertanya kepada gurunya kadang malu, kadang tidak mau. Perlu terbuka tuh Pak. Beda-beda anak-anak. Ada yang langsung bertanya. Kemudian ada tapi itu membersamai murid pada saat itu. Bentar, pikirnya itu di akhir pelajaran, Akhir pelajaran pelajaran. sudah bersih-bersih ya. Ya, kalau sudah selesai baru bersih-bersih. Oh gitu. Jadi kalau tinggal pas ditemani itu Pak, anak-anak kadang sendirinya itu tidak muncul. Ya, Jadi itu. kalau sudah ditemani, ayo siapa yang bikin hari ini? betul. Tanyakan, ayo laksanakan tugasnya dulu. Iya, iya. Dan cuma 10 menit. Iya. Berarti kesadaran diri mereka. Iya. Kemudian bagaimana seorang relasi tadi sudah disampaikan adanya presentasi secara bidang yang monopoli kaum Adam, tapi yang cewek juga Harus berani berbicara. seminggu juga ada pemberian umpan balik yang diminta kepada mereka bagaimana penjabaran temannya atau bahkan guru ya, bagaimana saya itu pada saat mengajar kamu senang atau gimana, ada kekurangan dari saya gitu ya. Betul, itu saya lakukan yang Pak. Tiap saya mengajar pasti saya tanyakan apa yang kekurangan dari Pak. Pak, jangan terlalu cepat. Pernah ada Gitu ya. jangan terlalu cepat. Iya. Bicara saya kadang cepat tuh Pak. Iya. Iya, siap. Terlalu cepat. Dan ada penerapan 5S ya. Dia 5S, saran, sapa, sopan santun. Kemudian pengambilan keputusan juga dilakukan dengan refleksi dalam pembelajaran ya. Juga di sini yang saya lakukan untuk yang pengambilan keputusan bertanggung jawab itu ketika kuis Pak. Ketika kuis ya. Jadi anak-anak saya minta apa saran dari kuis yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke. Iya, nanti sebelum kita akan juga ya. Ini bagus juga Pak. Karena kadang saya itu yang saya lakukan bukan hanya kuis, kadang bermain gitu ya. Iya. Punya anak-anak ya Pak. Kalau pas hanya belajar terus, anak tidak bosan. Jadi diselipkan saya mainan sedikit. Kemudian dari melihat penjabaran diskusi dan panjang tadi, harapan Pak Mursidi ke depan seperti apa terkait dengan pelaksanaan PSE? Harapannya itu modul 2.1 dan 2.2 ini bagi saya itu materi yang sangat penting, materi yang sangat penting karena untuk saat ini mungkin hanya sebagian guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE. Harapannya memang setelah selesai belajar modul 2 ini saya ingin mendiseminasikan atau menyebarkan informasi baik ini kepada guru yang lain agar dalam pembelajaran meskipun mereka sudah secara tidak sengaja menerapkan PSE, mereka juga tahu konsepnya dan juga bisa menerapkan ketika di pembelajaran Pak. Jadi itu yang berusaha saya terapkan untuk saat yang selanjutnya. Jadi di sini saya butuh mungkin komunikasi dengan kepala sekolah dari dahulu, menyampaikan niat baik saya. Jika memang sudah disetujui, harapannya melalui kata bimbing yang ada di sini di hari Sabtu itu saya bisa menyampaikan tentang diferensiasi dan PSE. Mungkin secara giliran, mungkin Sabtu ini saya menjelaskan tentang diferensiasi, 2 pekan selanjutnya saya akan menjelaskan PSE karena
kalau pas langsung sekaligus mungkin teman-teman itu kebingungan, jadi harus step per step diferensiasi dulu, setelah itu baru BSE agar pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi dan BSE ini memang benar sudah dipahami oleh teman-teman. Oke, luar biasa. Saya tunggu aksi nyatanya, mudah-mudahan segera terwujud dan sangat luar biasa sekali. Karena ilmu yang sudah didapat dari modul 2.1, 2.2 ini tidak dimompa positif, melainkan diibaskan, disosialisasikan. Melalui tentunya dengan komunikasi sekolah dulu ya. Ya, harus menggunakan terlebih dahulu. Dan dilaksanakan tidak sekaligus tapi secara step. Karena gini ya. Apa komunitas praktisinya ini? Itu guru bergerak aja dulu. Oh, guru bergerak aja. Ya semoga segera terwujud Pak. Amin insyaallah Pak. Baik Pak Mufidi, kita lanjutkan mengenai bagaimana keterlaksanaan tahapan baja yang sudah dilakukan Pak Mufidi terkait bagaimana pengembangan visi berpenggerak yang sudah Pak Mufidi lakukan sejauh ini. Siapa? Jadi alur baja awalnya visi yang saya buat itu awalnya ya Pak ya, sebelum direvisi itu menjadi pembina generasi penghafal Al-Quran berbudi berbakti, berprestasi, terampil dan berjiwa pembinaan. Ternyata ini masih berdebat, akhirnya berdasarkan dari simulator, pengajar praktik dan berdasarkan hasil dari karya. Sebenarnya saya dapatkan visi revisi, yaitu saya memimpikan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berprestasi, berpikir kritis dan berjiwa pemimpinan. Sekolah ini mirip dengan visi sekolah. Selanjutnya saya melihat atap dan prakarsa perubahannya. Pertama itu kita katakan dulu aset yang ada di SDM Bayi dan Kelas. Nah, di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu di sini guru-guru yang ada merupakan lulusan S1 dan merupakan guru yang kreatif dan banyak kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan yang kedua, fasilitas sekolah yang cukup memadai. Dan yang ketiga, murid di sini itu murid yang memiliki semangat belajar yang punya. Yang keempat itu lingkungan sekitar di sini yang potensial. Itu kebetulan dekat dengan kota yang terbuka. Di samping kanan kita itu ada lapangan kesenian, sebelah timur itu ada museum keraton, sebelah barat ada Vijayani dan alun-alun, dan sebelah kiri itu ada taman kanak-kanak. Ini bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Ternyata itu ada tantangan yang harus kita hadapi di sini. Ternyata tantangan itu yang ada di sini itu guru belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya bacaan murid. Di sini ternyata masih fokus dengan mindset yang lama dan belum menerapkan pembelajaran diferensiasi. Akhirnya yang saya lihat itu ketika pembelajaran murid proaktif selama pembelajaran, kan itu artinya murid yang ngantuk ketika pembelajaran. Selanjutnya aksi yang saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Artinya pembelajaran yang bisa diambil yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Akhirnya prakarsa perubahan yang saya buat ini yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Dan alur baca di sini yang saya buat yaitu yang pertama buat pertanyaan utama. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, mengapa saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini daftar tindakan atau pendidikan yang sudah saya tentukan di sini berdiskusi dengan kepala sekolah dan seluruh dewan guru akan pentingnya pembelajaran yang meningkatkan keaktifan murid. Di sini yang sudah saya lakukan baru menyampaikan kepada kepala sekolah, tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
Karena sekarang saya sudah belajar tentang modul 2.1 dan 2.2, harapannya nanti ketika beberapa hari kemudian atau 1 minggu lagi, saya akan melakukan diseminasi kepada seluruh guru yang ada di SDN Kabupaten Kelas Sunat melalui kata ini agar mindset mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSP sama-sama mengetahui, khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan daftar tindakan pendidikan yang kedua yaitu membaca beberapa referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang sudah saya lakukan yaitu membaca tulisan Bapak Ali Harsojo di sini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sudah banyak. Dan yang kedua, saya membeli buku Pak, penerapan model pembelajaran berdiferensiasi karya ini dan kawan-kawan. Saya sudah membaca tentang diferensiasi, insya Allah isinya hal yang sama intinya dengan modul 2.1 itu yang sudah saya lakukan akan buat pertanyaan pertama dan daftar tindakan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya ambil pelajaran. Di sini maksudnya ambil pelajaran yaitu kita mengenali atau kekuatan, aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan pendidikan. Data pertanyaan yang sudah saya tuangkan di sini, siapa guru di sekolah atau sekolah lain yang sudah berpengalaman melaksanakan pembelajaran? Di sini kalau di sekolah saya pribadi itu ada 2 yang menurut saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu Ibu Ismawati kelas 6 yang merupakan guru pembelajaran angkatan 5 dan Bapak Ali Harsojo yang merupakan pengajar praktik. Selanjutnya yang sudah saya lakukan, yang termasuk sudah di sini sudah mencari edukasi, saya sudah menemukan 2 hal tersebut. Yang sudah saya lakukan yaitu sudah mengobservasi dan mewawancarai Ibu Ismawati. Seperti apa pembelajaran diferensiasi, saya sudah belajar banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi dari beliau dan sudah mengobservasi beliau, yaitu kebetulan tentang bunga, melakukan bunga itu Pak, penyebutan bunga itu yang sudah saya lihat. Jadi yang kinesetik itu saya lihat mereka menempel. Jadi hasilnya penelitian itu tentang hasil tempelan tentang penyebutan itu beda lagi dengan yang kinesetik. Ada visual dan auditori. Beliau itu menyediakan video dan PowerPoint master ketika pembelajaran. Saya sudah menanyakan terkait bagaimana yang dilakukan. Jadi kata beliau kita harus mempersiapkan matang Pak sebelumnya. Bukan hanya pas ketika mau mengajar kesiapan tidak bisa. 1 hari 2 hari kita harus merencanakan menyiapkan apa yang akan dibutuhkan. Saya baru 1 orang yang saya wawancarai. Jadi saya masih belum matang. Konsep yang saya miliki itu masih belum matang. Jadi hal yang saya lanjutkan selanjutnya yaitu saya ingin mengobservasi Bapak Ali Harsojo dan ingin mencari guru dari sekolah penggerak yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika saya melihat di sini kan ada beberapa pertanyaan Mbak, aktivitas seperti apa yang dari mulai berdiferensiasi yang membuat murid aktif, terus situasi seperti apa yang Bapak kita lihat, terus keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya saya lihat ketika saya mengobservasi Ibu Ismawati itu di sana anak-anak aktif. Mereka itu apalagi ketika urusan menempel antara mana kelopaknya seperti apakah penyebutan itu kan aktif. Saya melihatnya di sana anak itu sama-sama yang mereka bagi tugas, ada yang bagian menempel, ada yang lihat video, yang lihat video seperti ini salah begini, seharusnya ini taruh di sini. Jadinya tiap anggota itu ada yang bisa menjelaskan seharusnya tahapannya seperti ini, langkah pertama harusnya seperti ini, langkah kedua ini yang ditempel, langkah ketiga terjadinya seperti ini. Jadi itu yang saya lihat dari aktivitas anak-anak. Jadi kegiatan pembelajaran itu aktif dan mereka itu ketika menjelaskan tinggal menempelkan kertas kartonnya itu dan tinggal membacakan hasilnya mereka. Dan untuk keterampilan yang sudah saya miliki di sini, saya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui modul 2.1. Saya sudah mengobservasi Ibu Ismawati. Insya Allah keterampilan yang saya miliki tentang pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup. Hanya saja saya perlu belajar lebih lagi kepada guru yang sudah memahami seperti Bapak Ali Harsojo dan guru lain dari sekolah penggerak yang merupakan rujukan kita bagi pelaksana KKN ini. Selanjutnya dari mimpi, bagaimana perasaan saya ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan apa kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan di sini. Ketika saya mencoba Pak, saya kan baru melaksanakan 2 kali di kelas itu. Ya saya lihat perasaan saya ketika melaksanakan itu, saya memiliki perasaan senang dalam diri saya pribadi karena melihat anak-anak itu aktif.
Jadi ketika pembelajaran saya lihat anak-anak itu terutama ketika mengajar luas permukaan bola itu, ketika anak-anak memotong jeruk, mereka itu senang. Sampai-sampai dalam waktu 2 kali 35 menit rencana pembelajaran itu saya rencananya sampai memberikan soal, tapi pemberian soal itu belum saya laksanakan karena saking senangnya anak-anak itu ya di kegiatan melihat videonya, langkah-langkahnya dan kegiatan menempel sehingga menemukan rumus luas lingkaran, luas permukaan bola itu. Yang saya lihat ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus selanjutnya jabarkan rencana. Untuk jabarkan rencana di sini daftar pertanyaan yang saya tulis yaitu apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Terus selanjutnya apa langkah baru yang harus saya lakukan dalam pembuatan praktik mengajar. Ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan. Nah, pastinya di sini yang sudah saya lakukan yaitu diskusi tentang murid. Nah, saya tanyakan Mbak, bagaimana perasaan kalian belajar seperti ini? Senang. Saya tanya, kenapa kalian kok senang? Karena ya kita berdua Pak, saya suka kalau bosan menempel daripada saya harus menulis begitu. Saya lebih suka menempel seperti ini. Berarti kan menunjukkan misalnya murid aktif dalam pembelajaran, meskipun secara tidak sengaja dalam permainan itu mereka belajar. Nah, dan pastinya ketika proses itu saya memang menyadari memiliki kelemahan ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang saya lihat itu saya belum bisa manajemen waktu dengan baik karena saya lihat padahal di RPP saya itu merencanakan 2 kali 35 menit itu pas, tapi ternyata ketika di pembelajaran entah itu karena saya kurang bisa mengontrol waktu sehingga rencana yang sudah saya buat itu tidak pas. Itu menurut saya. Dan yang kedua mungkin kekurangan saya itu saya belum memahami secara utuh. Jadi saya ingin lebih lanjut mengobservasi guru lain, bukan hanya Bu Isnawati saja, tapi ada guru lain yang saya observasi tentang pembelajaran diferensiasi agar pemahaman saya lebih matang dan kuat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Dan selanjutnya untuk atur eksekusi. Nah, di sini siapa yang bisa mengarahkan atau memantau saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan yang kedua siapa yang bisa saya libatkan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga siapa yang akan menampung curhatan saya ketika mengalami kesulitan. Jadi sini saya ketika sudah akan menerapkan ini dan masih saya mengobservasi juga mengobservasi Bapak Ali dan guru yang lain. Setelah itu baru saya akan mengajak guru penggerak yang angkatan 5 yaitu Ibu Isnawati, terus Bapak Ali Hapsodi dan kepala sekolah untuk mengobservasi saya ketika sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi tentang mencari mean atau rata-rata. Itu yang akan saya ajar. Dan juga saya akan membuat rencana jadwal guru, bukan hanya guru agar guru yang lain itu juga mengetahui ketika saya mengajar dan juga bisa mencatat apa kekurangan saya, dan harapannya mereka itu bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya lakukan. Itu dari alur kerja yang sudah saya lakukan. Baik, Pak Sudi sudah menyampaikan tahapan alur kerja yang sudah Pak Sudi lakukan sesuai dengan lokasi sekolah yang ada di sini, yaitu sekolah SMA Balikpapan 2. Namun demikian, setelah Pak Sudi merumuskan, apakah dari tahapan yang sudah disampaikan tadi, dijelaskan tadi, terkait dengan pengembangan visi dari Pak Sudi? Pengembangan ya. Ini untuk pengembangan visi saya setelah saya sudah matang. Kan di sini saya memiliki hambatan, yaitu saya masih belum yakin sepenuhnya pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan itu sudah betul, masih belum saya menyadari. Jadi saya akan mengobservasi terlebih dahulu guru yang lain, yaitu pengajar praktik di sini, dan juga saya akan mencari guru juga melalui sekolah yang lain yang sudah melaksanakan sekolah penggerak di sana. Dan selanjutnya ketika sudah matang dan ketika sudah saya menerapkan, sudah diobservasi kepala sekolah dan guru penggerak dan pengajar praktik dan memang sudah matang, baru saya ingin mendiseminasikan, memberikan praktik baik kepada guru yang lain melalui KKG ini yang ada di tingkat
sekolah agar semua guru di sini paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga akan saya sediakan tentang PSP. Jadi untuk tahapannya sudah kemudian sudah sesuai dengan visi yang Pak Menteri sampaikan. Kemudian bahkan untuk ke hal-hal terkait dengan tantangannya, permasalahan mungkin anak ibu juga akan senantiasa dengan untuk lebih memperkuat Pak Menteri akan mendatangkan katakanlah narasumber dari guru lain yang sudah melaksanakan sebagai sekolah pembina, kemudian guru pembina, bahkan di sini ada pengajar praktek Pak Ali ya, bisa dijadikan sebagai narasumber untuk mengobservasi bagaimana pelaksanaan yang sudah dilakukan. Iya. Baik, kemudian dari beberapa rangkaian kegiatan yang sesuai dengan tahapan yang tadi, perbaikan apa yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan belajar untuk berbanding diri Pak Siti sehingga bisa mendapat visi yang telah perbaikan diri yang akan saya lakukan, saya akan terus belajar Pak. Saya akan terus belajar dari guru lain yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena ini merupakan jantung kita sebagai guru. Kalau hanya mengajar biasa kita sudah biasa, tapi kalau sudah pembelajaran diferensiasi kita harus menyelami betul seperti apa. Jadi saya biar lebih paham dan yakin seperti ini ya pembelajaran diferensiasi. Jadi kalau misalkan sudah bisa observasi dari sini, dari sekolah pembela yang lain, jadi pemahaman saya tentang pembelajaran diferensiasi bisa dimakan dan bisa mengembangkan dan yakin apa rasa yang saya bawa ini untuk pelajaran 2 bisa saya terapkan di sini. Luar biasa, semoga bisa dari ide-ide perbaikannya bisa segera terlaksana sehingga kedepannya tidak hanya 1-2 orang tapi mengimbas kepada seluruh stakeholder guru-guru di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi yang digagas Pak Musidi melalui Profesor Bidang. Ya, tak terasa kita sudah ada di penghujung waktu pertemuan kita pada hari ini. Bisa direfleksikan Pak bagaimana perasaan, bagaimana proses pendampingan hari ini yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Tak terasa ya dari pagi dari sampai sekarang kita sudah berdiskusi banyak hal. Perasaan saya itu senang karena awalnya itu saya untuk memberikan diferensiasi memang masih bimbang dan perlu yakin tentang pemahaman saya belum matang masih memang tentang diferensiasi, tapi berdasarkan pendampingan ini saya makin bersemangat dan makin berkomitmen bahwa prakarsa perubahan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya bawa untuk pelajaran 2 ini memang betul-betul bermanfaat, dan juga nanti saya akan terapkan juga di sana. Saya sedikit tentang pembelajaran sosial emosional yang ini merupakan penting juga bagi guru-guru di sini untuk memahami tentang strategi penerapan pembelajaran sosial emosional. Baik, jadi pada intinya semangat dan ada komitmen yang semakin kuat untuk menggagas prakarsa perubahan bahwa dengan pembelajaran diferensiasi dan penerapan kegiatan sosial emosional anak itu harus sudah waktunya harus untuk terus digali terus ya, dikembangkan terus. Kemudian apa hal yang sudah baik dari kegiatan pendampingan kali ini dan atau kalau ada yang perlu diperbaiki dalam pendampingan ini? Hal baik yang sudah selama proses pendampingan ini saya banyak mendapatkan masukan baik dari Bapak Henry terkait pembelajaran diferensiasi, terkait refleksi 360. Jadi saya mendapat banyak masukan dari sampai itu apa yang harus saya perbaiki. Dan juga saya sudah banyak mendapatkan saran terkait
alur kerja terkait Prakarsa Perubahan yang saya bawa, agar ketika saya melangkah selanjutnya untuk menggagas Prakarsa Perubahan ini bisa lebih baik lagi. Jadi pendampingan individu ini memang dibutuhkan memang. Kalau perlu itu tiap bulan memang ada pembimbingan individu agar kita itu memang betul-betul diperhatikan. Betul-betul diperhatikan, bukan hanya belajar secara daring, tapi memang ada diperhatikan secara luring, bahwa kita selaku guru belajar ini diperhatikan oleh kementerian tentang pelaksanaannya di sekolah. Baik, luar biasa. Terima kasih atas refleksinya. Semoga senantiasa saya secara pribadi bisa menggali terus potensi-potensi yang ada di Pak Mursidi, ya, bisa menggali kemampuan bagaimana pembelajaran yang baik, bagaimana belajar diferensiasi dan yang menuju ke pembelajaran sosial emosional. Kemudian bahkan bagaimana menjadikan kita Pak Mursidi itu potensinya semakin tergali. Ini juga sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah yang ingin menjadikan Pak Mursidi sebagai model. Ya, model. Sedikit tapi ada gerak yang bersama, berkesinambungan sama lainnya, sangat luar biasa berjalan. Betul, kata beliau itu memang coba jadi model di kelas sampean itu. Jadi nanti kalau misalkan sudah bisa jadi model, kita ajak teman satu persatu. Kalau misalnya mau ngajak semuanya, katanya memang butuh waktu. Tapi kalau berubah sedikit demi sedikit, insya Allah lama kelamaan yang lain akan ikut juga. Sedikit demi sedikit perubahan itu harus dari yang kecil dulu. Jadi kita aja yang mau berubah dulu, nanti kalau kita sudah banyak, insya Allah semuanya berubah semua. Butuh waktu. Luar biasa, terima kasih. Banyak hal yang juga saya dapat belajar dari pendampingan kali ini, dan bisa saya ambil dan bisa diterapkan di tempat lainnya. Sebelum pendampingan individu Pak, nanti Pak Mursidi selaku calon penggerak di sini menyusun rencana belajar RPP di mana mencakup aspek pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian ada budaya positif. Kalau boleh saya tanyakan, di sini apa sudah artinya Pak Mursidi kan sudah dalam waktu 10 hari bisa selesai RPP yang mencakup 3 aspek. Siap. Saya kirim nanti sebuah. Mungkin butuh 4 ke 5 hari. Oke, saya tunggu aksi nyatanya. Siap. Itu nanti setelah tidak ada masalah atau masukan dari saya, silakan nanti kita sharing diskusi terkait tersebut. Sehingga di mana dari RPP itu nanti menjadi rujukan untuk blok 4 Pak Heru sebagai nanti prosesnya adalah kita observasi di kelas gitu, penyampaiannya gimana. Siap. Baik Pak Mursidi, terima kasih atas saya sudah membersamai Pak Mursidi. Semoga hal yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Sampai sini saja dulu ya. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.